Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Maba'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali bertemu di Syarabi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar Al-Quran atau pengantar tahfizul Quran, yang akan kita bahas pengertian dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa yang belum subscribe agar mensubscribe channel kami, agar kami selalu memberikan kemanfaatan untuk diri kami dan seluruh orang-orang yang membutuhkan hal-hal yang bermanfaat. Like, komen, subscribe, dan share. Pembelajaran. Mari bersama kita membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'ah wal mudzakkara wa tadhkira wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memiliki arti dari segi bahasa dan istilah, kemudian fungsi Al-Quran yang akan kita bahas. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata masdar, dari kata kerja qara'a yaqra'u qur'anan, berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surat Al-Quran, yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir berangsur-angsur dari Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah tauhid, ajaran ketauhidan. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada hal apapun. Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah Tuhan yang Agung, Allah Tuhan yang Tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kedua, al-wa'd dan al-wa'id. Janji terhadap mereka yang taat dan peringatan bagi yang membangkang. Dalam Al-Quran
surga itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak membangkang, orang yang tidak menjalankan perintahnya Allah atau yang membangkang kepada perintahnya Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, yang mendapatkan tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian dijanjikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Kemudian dijanjikan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan li kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanah. Dia akan mendapatkan satu kebajikan dalam setiap hurufnya. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan satu huruf tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. La aqulu, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Apabila kita membaca Al-Quran setiap hari, ada beberapa huruf yang kita baca, maka di setiap huruf-huruf tersebut kita akan dijanjikan, akan mendapatkan kebajikan yang dilipat gandakan 10 sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, akan diberikan 10 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu hurufnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ibadah. Anjuran di dalam Al-Quran itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah wa ita'uz zakah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qadara rabbukum illahu ya'budu bil walidaini ihsana. Taat kepada Allah, bakti kepada Allah, tunduk pada Allah, patuh pada Allah, dan wabil walidaini ihsana. Mengucapkan kata-kata yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik pada kedua orang tua. Kemudian sabilus sa'adah, penjelasan tentang jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Dijelaskan, diceritakan bagaimana agar kita bahagia dunia dan akhirat. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Qasas, kisah-kisah umat terdahulu. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran sudah sepatutnya kita jadikan pedoman dalam hidup kita, untuk kehidupan kita, guna menuju takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keotentikannya, keasliannya. Dengan bukti selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan, nazzalna dzikra, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami benar-benar yang memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga keotentikan Al-Quranul Karim dari zaman ke zaman. Kemudian fungsi dari Al-Quran yang pertama adalah sebagai al-huda, petunjuk. Di dalam Al-Baqarah, ya, ayat kedua, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Ya, dzalikal kitabul la raiba fih. Ya. Al-Quran ini kitab yang tidak boleh ada lagi keraguan dalam diri kita. Hudal lil muttaqin, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bahagia dunia akhirat, carilah petunjuk untuk kehidupan kebahagiaan dunia akhirat melalui Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Beribadah, muamalah, dan ibadah seluruhnya yang ada dalam kehidupan kita, sumbernya berasal dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan seni, dan sebagainya. Semua yang ada dalam kehidupan kita sumbernya dan bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Ya, dari antara manusia kepada manusia, produk manusia, hukum, ibadah, ekonomi, seluruhnya bersumber dan beracuan dari Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan, pemisah. Ya. Apa yang dipisahkan? Antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Al-Quranlah pemisah antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quran berfungsi sebagai asyifa atau obat. Ya. Pak, banyak orang yang menjadikan azimat-azimat, bacaan-bacaan Al-Quran untuk mengobati orang yang dalam keadaan sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mau'izah, nasihat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini ada beberapa syair. Mari sama-sama kita baca sambil dilihat teksnya. Mudah-mudahan kita dapat berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita selalu bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma amitna bil Quran wa ahyina bil Quran wa adkhilna al jannata ma'al Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.